Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyudi selaku Kepala UPTS Negeri Sumberang 1. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTS Negeri Sumberang 1. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti acara rencana tindak lanjut TKP TCUK dalam komunitas belajar sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Pada kesempatan siang hari ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan acara demi acara. Pada kesempatan ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala UPT SD Negeri Sumberang 1. Ketiga, pemaparan materi beserta PKG oleh Bapak Tony Fitria Yunanto SPP. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima, penutup. Untuk acara yang pertama, mari kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Kepala UPT SD Negeri Sumberang 1 kepada Bapak Wahyudi SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTS Sumberang 1, khususnya Bapak Tony yang hari ini akan berbagi praktek baik dan juga merupakan pelaksanaan rencana tindak lanjut dari PKG Guru PJOK. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu langsung saja saya atas nama Kepala UPTS Sumberang 1 mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu semua, karena dengan adanya program pemerintah utamanya dari Mendikbud dengan adanya Kombel atau komunitas belajar, kita bisa berbagi praktek baik, bisa juga menyampaikan ide-ide dan juga bisa menyampaikan evaluasi tentang kinerja kita di kelas maupun bagaimana kita mengelola peserta didik sehingga anak-anak kita bisa berkembang bakatnya, bisa berkembang intelijensinya, dan tentu dari harapan kita anak-anak bisa memiliki kecerdasan, keterampilan, dan juga punya karakter yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini mungkin Pak Tony akan menyampaikan bagaimana kita memiliki ide atau menyampaikan ide yang nanti bisa diterapkan di sekolah kita dan tentu nanti akan bermanfaat bagi peserta didik kita. Nanti akan kita simak bersama, dan harapan kita semua, khususnya saya, juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain ini nanti berinovasi, memberikan ide-ide yang lebih bisa untuk mengembangkan keterampilan ataupun bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Mungkin dari kelas 6 ada ide kreatif yang bisa disampaikan
atau yang sudah diterapkan oleh Ibu Dian sebagai guru kelas 6 nanti bisa kita sampaikan, kita berbagi praktek baik dalam Kobel ini. Juga mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Bapak Ibu dari guru agama maupun dari guru kelas yang lain, sehingga komunitas belajar kita nanti akan semakin berkembang. Dan tentu dengan berkembangnya komunitas belajar ini akan menambah kemampuan kita, profesionalisme kita sebagai guru untuk memberikan pengabdian kita kepada peserta didik. Itu harapan-harapan kita, dan tentu akan lebih mengembangkan atau nanti sekolah kita akan bisa diminati atau bisa menjadi perhatian di kecamatan kita, sehingga output dari apa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu nanti benar-benar tujuannya akan tercapai. Mungkin itu harapan-harapan saya, dan semoga kegiatan ini nanti akan bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi peserta didik pada umumnya. Untuk lebih jelasnya monggo nanti kita simak bersama-sama. Itu yang bisa disampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti tindak lanjut ini, dan semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi SPD MPD atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi peserta PKG oleh Bapak Doni Widyayunanto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wahyudi selaku Kepala Sekolah, dan yang terhormat yang saya hormati Bapak Ibu guru. Izinkan saya menyampaikan sebuah gagasan rencana tindak lanjut dari program PKG yang saya jalani. Ini saya membuat sebuah program yang sebelumnya belum ada. Jadi ini namanya Sapertra. Sapertra itu apa? Satu permainan tradisional. Jadi satu permainan tradisional itu disingkat dengan Sapertra. Nah, seperti apa Sapertra itu? Ini latar belakang saya membuat program ini. Yang pertama, peserta didik kurang melakukan aktivitas gerak dan interaksi dengan temannya. Rata-rata Bapak Ibu, anak-anak kalau di rumah itu sudah jarang bermain permainan tradisional kalau di rumah. Rata-rata mereka itu bermain gadget, bermain game online dan lain-lain. Terus yang kedua, peserta didik kurang mengenal permainan tradisional dan jarang memainkannya. Ini juga saya lihat dari asesmen awal saya ketika saya pembelajaran PJOK itu. Saya menceritakan permainan tradisional ini. Saya tanyakan ke anak-anak itu apa Pak? Itu adalah salah satu menunjukkan kalau peserta didik itu masih kurang mengenal, ya, kurang mengenal permainan tradisional. Kemudian selanjutnya untuk tujuan programnya, yang pertama nanti untuk meningkatkan keterampilan gerak murid atau peserta didik. Yang kedua, mengembangkan interaksi sosial murid. Nah, jadi selain gerak dalam permainan, jadi di situ nanti ada interaksi antara teman, bekerja sama, atau nanti bisa bekerja sama dengan kelas lain. Nah, itu bisa menumbuhkan interaksi yang bagus atau positif. Kemudian yang ketiga,
mengajarkan nilai-nilai budaya melalui permainan tradisional yang menyenangkan tentunya. Jadi kita menanamkan budaya Indonesia itu dengan melalui permainan tradisional salah satunya. Nah, jadi kenapa permainan? Supaya anak-anak itu senang. Kalau ketika bermain itu kadang tidak bosan. Nah, dari situ nanti anak-anak bisa mengenal, oh inilah budaya Indonesia zaman dahulu. Nah, itu kita terapkan supaya nanti menjadi habit kebiasaan untuk anak-anak. Terus kemudian capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, yang pertama capaiannya itu aktif, bergerak, mampu bekerja sama dan berinteraksi sosial, menghargai budaya Indonesia. Kemudian dari capaian itu nanti ada langkah-langkah. Ya, langkah pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang pertama tentunya diskusi dengan kepala sekolah, karena yang membuat kebijakan di sekolah itu kepala sekolah. Jadi kita ketika membuat program kita harus berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua yaitu diskusi dengan perwakilan peserta didik. Kenapa saya ambil peserta didik? Ini berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat peserta didik, berkaitan dengan voice, choice, dan ownership. Voice itu apa? Voice itu suara. Jadi kita sebagai pengajar harus mendengarkan suara peserta didik, maunya apa gitu. Terus kemudian choice itu adalah sebuah pilihan. Misalkan kita membuat sebuah pilihan permainan tradisional apa saja, nah mereka biar memilih sendiri. Jadi memilih mana yang kira-kira mereka sukai. Kita jelaskan ini seperti ini, yang kedua seperti ini. Jadi mereka nanti memilih, kita jalankan bersama. Terus yang kedua, yang selanjutnya sosialisasi dengan rekan sejawat. Nah ini sangat penting karena kalau kita bekerja sendiri itu lebih susah daripada kita bekerja sama. Kalau kita bekerja sama tentunya akan bisa mendapatkan yang tujuan yang lebih baik. Terus kemudian selanjutnya untuk membentuk pengurusan program ini tadi. Yang terakhir adalah pemetaan aset. Pemetaan aset itu apa? Nah di sekolah kita itu ada namanya sarana dan prasarana. Dari sarana prasarana itu nanti kita manfaatkan untuk permainan tradisional ini. Misalkan kemarin itu ada yang namanya egrang, tapi yang dibuat dari batok. Itu namanya apa ya? Yang dari batok terus diangkat ini. Nah itu salah satu contoh permainan tradisional. Kita punya aset seperti itu, kita manfaatkan, kita terapkan kepada peserta didik, kita kenalkan ini loh permainannya, itu permainannya. Nah, kemudian dari langkah-langkah perencanaan, setelah kita rencanakan, kita laksanakan. Nah, seperti apa laksanakan tim koordinator mendaftar dan menyepakati jenis permainan, kemudian mensosialisasikan. Nah, ini kita kembali lagi di awal langkah tadi yang pertama, setelah diskusi dengan peserta didik, kita tentukan permainannya, kemudian kita minta kebijakan dari kepala sekolah, kita tentukan. Nah, ini kita sosialisasikan secara menyeluruh, secara holistik kepada anak-anak. Terus kemudian yang kedua, yaitu menyiapkan ketersediaan alat permainan. Nah, ini berkaitan dengan aset. Nah, seperti apa asetnya kita? Dari diskusi yang sebelumnya sudah ditentukan permainannya. Kalau misalkan tidak punya, nanti kita bisa bersama dengan orang tua wali murid untuk pengadaan aset. Atau kita bisa menggunakan bantuan operasional sekolah. Nah itu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya untuk pelaksanaan yaitu melaksanakan permainan sesuai dengan langkah permainan yang benar. Jadi namanya permainan itu ada yang namanya rule of the game. Nah di situ nanti kita bermain sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh yang lain. Jadi permainan tradisional itu bakunya seperti ini. Kita boleh memodifikasi, tapi mungkin dengan tingkatan yang lebih sulit. Nah, itu boleh. Kemudian setelah pelaksanaan selesai, kita evaluasi, Bapak Ibu. Yang pertama memberikan umpan balik ke pelaksanaan program selama 1 bulan. Nah, ini program ini bisa kita laksanakan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nanti dalam 1 bulan kita bisa evaluasi dalam 1 tahun. Itu evaluasi besar. Kalau evaluasi kecil kita laksanakan
setelah 2 kali jalan itu bisa dievaluasi. Kira-kira yang kurang apa? Peserta didik sudah senang apa belum? Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian ya, setelah itu kita menyusun tim monitoring. Ini untuk mengevaluasi lagi. Terus selanjutnya melakukan evaluasi perkembangan program yang telah dilaksanakan setiap bulan sekali. Ini programnya. Programnya itu artinya apa? Permainan apa yang sudah kita laksanakan. Itu bisa diganti kalau anak-anak tidak suka atau kita asetnya tidak ada. Ya. Terus kemudian tidak lanjut dari evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi yang kita peroleh itu tadi, kita bisa menyimpulkan langkah selanjutnya supaya nanti untuk selanjutnya kita bisa melakukan hasil yang lebih baik. Dari semua langkah ini kita dapat mencapai hasil. Hasil yang kita dapat di anak-anak atau peserta didik itu bisa lebih akrab atau lebih semangat akrab. Nah, lebih semangat akrab itu kadang ada yang di sekolah itu namanya pembulian. Nah, itu salah satu pencegahan dengan permainan seperti ini. Terus kemudian yang kedua, mengenal dan memainkan permainan tradisional. Nah, ini salah satunya adalah tujuan utama kita. Terus selanjutnya, nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini adalah dasarnya. Dasarnya adalah program ini kurikuler. Artinya bahwa kita laksanakan ketika dalam pembelajaran, jam pelajaran. Nah, apa? Nah, itu bisa kita laksanakan sesuai namanya tadi, satu permainan tradisional, Sabtu. Nah, Sabtu itu kalau Sabtu kita kan ada namanya menari pagi. Nah, itu setelah menari kita ambil 1 JP untuk permainan ini bisa. Nanti pelaksanaannya boleh satu sekolah langsung, tapi setiap kelas didampingi guru masing-masing. Atau minggu pertama untuk fase A, kelas 1, 2, itu lebih efisien karena kita bisa mengawasi. Minggu kedua fase B, minggu ketiga fase C, dan seterusnya. Terus skala program ini fase A sampai C ya, fase 1 sampai 6. Fase A misalkan kita ambil contoh permainan engklek atau hubungan, itu boleh. Kemudian fase B ular-ularan, egrang, batok, naga. Nah, ini batok naga namanya. Terus fase C, gobak sodot, itu yang lebih rumit lagi. Mikir, kalau gobak sodot itu mikir bagaimana cara kita melewati bisa mendapatkan poin, bentengan dan egrang. Terus pengaturan program ruang dan tempat pelaksanaan di halaman sekolah tentunya. Jadi kita punya halaman sekolah yang luas itu sangat membantu. Kemudian waktu pelaksanaan ini hari Sabtu yang saya lakukan hari Sabtu kita ambil 1 JP di awal pembelajaran. Misalkan setelah program tari. Nah, kita juga sudah melaksanakan sebenarnya kalau tradisional itu yaitu program menari tradisional setiap hari Sabtu. Lini masanya koordinasi dan identifikasi selama 1 minggu, kemudian sosialisasi dan tindakan minggu kedua dan minggu ketiga, refleksi dan balik minggu keempat. Mitranya, nah ini berhubungan dengan siapa? Bisa dengan wali murid atau orang tua wali murid. Rekan sejawat ini dengan bapak guru, wali kelas 1 sampai kelas 6. Komite sekolah, karakter olahraga itu jika diperlukan. Kalau misalkan nanti mau mencari referensi tentang permainan tradisional. Kemudian strukturnya dari penasihat ini ada kepala sekolah, penanggung jawabnya guru PJOK untuk pendamping. Nah, ini kelas 1 sampai kelas 6. Untuk sarana prasarana guru PJOK, koordinator program perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini koordinator bisa diambil dari salah satu peserta didik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, modal yang kita punya itu ada modal manusia, modal halaman uang. Nah, kemudian modal sosial, terus tempat yang nyaman, kemudian finansial. Ini ada beberapa modal yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya ini rencana evaluasi. Evaluasinya begini: mengumpulkan informasi dari peserta didik, guru, orang tua, dan anggota komunitas belajar. Tentunya evaluasi ini kita laksanakan setelah menjalankan program itu. Kemudian
Kemudian pengumpulan data itu bisa berupa kuesioner, wawancara, refleksi peserta didik, penggunaan baterai. Terus untuk perbaikannya itu digunakan untuk perbaikan yang akan datang. Nah, evaluasi ini digunakan untuk perbaikan yang akan datang. Nah, kemungkinan tantangan yang kita hadapi adalah peserta didik lupa waktu ketika bermain. Nah, ini kita harus manajemen waktu. Jadi kalau misalkan satu JW 35 menit, ya 35 menit selesai, bisa dilanjutkan ke depan. Terus konsistensi program ini sangat penting. Kalau ketika kita melakukan sebuah program, kalau kita tidak konsisten, program itu pasti akan gagal. Jadi supaya tips, mungkin salah satu tips untuk menjalankan program secara jalan itu kita harus punya catatan. Dari catatan itu kita bisa evaluasi untuk program selanjutnya. Membentuk kesepakatan di awal program. Nah, ini seperti yang kita lakukan di sini. Terus menunjukkan koordinator pelaksanaan program di setiap kelas. Ini bisa peserta didik untuk mengkondisikan teman-temannya. Nah, ini salah satu contoh dokumentasi kalau kita sudah melaksanakan ya. Ini ada diskusi dengan kepala sekolah, kemudian sosialisasi dengan rekan sejawat, sosialisasi dengan peserta didik. Ini kegiatannya, nah ini contoh kegiatannya seperti itu. Nah, kira-kira dari paparan saya ini atau ide gagasan ini, kalau itu ada pertanyaan, monggo. Mungkin ya nanti dicoba dijalankan, seperti itu. Harapannya ya bisa berjalan. Ada enggak? Monggo, ada pertanyaan ada? Betul itu. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya, apakah permainan tradisional yang dilaksanakan nanti untuk tingkat keamanannya, adakah anak-anak itu sembrono, Pak? Jadi kami Bapak Ibu guru masih memikirkan kemungkinan buruk jika anak-anak itu tidak bisa melaksanakan permainan yang aman. Jadi mohon untuk penjelasannya, permainan yang seperti apa yang aman untuk anak-anak nanti untuk program ini. Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan harus dijawab. Ini ya, semua jenis permainan, semua jenis gerak, semua jenis olahraga itu mempunyai resiko. Jadi resiko itu ada tingkatnya, memang rendah, sedang dan tinggi. Tapi semua beresiko. Terus bagaimana cara kita supaya tidak beresiko? Nah, ini manajemen kita, manajemen kelas. Nah, kita bisa melakukan manajemen kelas. Jadi kita kondisikan peserta didik itu sesuai dengan aturan. Jangan sampai peserta didik itu kalau istilahnya kita semaunya sendiri, harus nurut dengan kita. Nah, ketika permainan harus nurut, kalau tidak mau berbahaya. Jadi kita pengawasan kita harus. Ini kenapa kok tidak saya sendiri yang menjalankan program? Saya membutuhkan kolaborasi dengan Bapak Ibu. Salah satunya yaitu mengurangi resiko-resiko seperti itu. Jadi misalkan kelas 1 bermain, saya ajak dulu kelas 1 minimal. Nanti Bapak Ibu guru agama belum ada jam, saya ajak. Jadi untuk mengawasi ketika program itu berjalan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu. Monggo ada lagi. Sabar-sabar. Sabar gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin bisa kita terapkan nanti koordinasi lebih lanjut ketika akan berjalan. Mungkin hanya itulah paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dijalankan dengan baik. Ya, saya akhiri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.